Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini kalau kita boleh bertemu kembali, berjumpa kembali di dalam kasih karunia-Nya, kita boleh menikmati kemurahan, kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Itu sebabnya pagi yang baik ini sebelum kita beraktivitas, mari kita menyediakan hati kita, menyediakan diri kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi yang baik ini kami sungguh bersyukur karena kami masih diberikan anugerah oleh Engkau ya Tuhan, menikmati hari yang baru ini. Pagi ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, mendasari seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu diselamatkan oleh kasih karunia. Sekali lagi tema firman Tuhan diselamatkan oleh kasih karunia. Kita memperhatikan bersama-sama firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan ayat yang ke-9. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang kekasih. Pagi hari ini kita bersama-sama belajar, kita bersama-sama memperhatikan firman Tuhan tentang bagaimana kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sebagai orang-orang percaya, kita perlu mengerti dan menyadari bahwa kehidupan yang sedang kita nikmati hari ini lewat keselamatan yang Tuhan karuniakan di dalam hidup kita adalah merupakan kasih karunia yang Tuhan boleh nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, pagi hari ini lewat firman Tuhan ini kita mau belajar bagaimana sikap orang-orang yang menerima kasih karunia Allah. Yang pertama yaitu hidup di dalam kerendahan hati. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-9, bagian terakhir dari Efesus pasal 2 ini dikatakan, jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, sebagai orang-orang yang menerima anugerah Allah, menerima kasih karunia Allah, kita harus menyadari bahwa tidak saja keselamatan yang kita terima sebagai pemberian Allah, tidak saja keselamatan yang kita terima sebagai anugerah Allah, tetapi segala sesuatu yang ada pada diri kita, segala sesuatu yang kita miliki hari ini, segala sesuatu yang kita nikmati hari ini, itu pun adalah anugerah Allah. Itu pun adalah kasih karunia Allah. Itu pun adalah pemberian Allah di dalam hidup kita. Termasuk hidup kita. Termasuk kesempatan-kesempatan yang Tuhan masih beri bagi kita. Termasuk kekuatan yang Tuhan beri sampai hari ini. Sehingga kita bisa beraktivitas. Kita bisa bekerja. Kita bisa melakukan segala hal. Dan lewat apa yang kita kerjakan itu, Tuhan memberkati kehidupan kita. Nah itu sebabnya sebagai orang-orang percaya, Tuhan mengingatkan kita, menyadarkan kita. Untuk apa? Kita jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan ada orang yang sombong. Ya, jangan pernah merasa sombong. Ada orang-orang yang mungkin merasa sombong karena apa? Status sosial. Bisa jadi. Ada orang-orang yang merasa sombong karena apa? Ras. Merasa rasnya lebih bagus, lebih baik. Ingat, tidak ada satu manusia pun yang layak di hadapan Allah.
dari suku, bangsa, bahasa manapun. Semua manusia itu berdosa. Ya. Tidak ada satupun yang benar, tidak ada. Dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-10, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jadi di dalam keberdosaan ini kita harus menyadari bahwa tidak ada satupun yang bisa kita banggakan. Tidak ada satupun yang bisa kita sombongkan karena kita merasa kita lebih baik dari orang lain. Mari kita belajar bersama-sama. Sebagai orang-orang yang menikmati mengalami kasih karunia Allah, mari hiduplah di dalam kerendahan hati. Yang kedua, sebagai orang-orang yang menerima kasih karunia Allah, apa yang harus menjadi sikap di dalam hidup kita? Yang kedua yaitu melakukan pekerjaan baik atau melakukan perbuatan baik. Di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, sebagai orang-orang percaya kita menerima kasih karunia Allah, maka sepatutnya kita menjadi orang-orang yang hidup melakukan hal-hal yang baik. Hidup melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Hidup melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik sebagai bagian dari rancangan Allah di dalam hidup kita. Dengan jelas karena sudah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Tuhan mau supaya kita hidup di dalam berbuat baik. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, mari kita mau menyadari sebagai orang-orang percaya, hidup berbuat baik itu adalah adalah bagian dari rencana Allah di dalam hidup kita. Kalau kita hidupnya tidak baik, hidupnya tidak berbuat baik, kita ini ada di dalam rancangan Allah atau rancangan iblis. Kembali kita bertanya kepada diri kita. Hidup di dalam kemunafikan, hidup di dalam kebencian, hidup di dalam iri, dengki. Ingat, itu adalah manusia lama yang taat kepada penguasa angkasa, yaitu iblis. Nah, kalau kita masih hidup melakukan seperti itu, maka sebenarnya kita ini belum memahami kasih karunia Allah di dalam hidup kita. Karena kasih karunia Allah yang kita terima bertujuan supaya kita ini berbuat baik, hidup benar, melakukan hal-hal yang benar. Lewat tutur kata, lewat sikap, lewat tindakan, lewat perilaku kita. Kita melakukan yang baik. Di dalam Titus pasal 2 ayat 14, Titus pasal 2 ayat 14 dikatakan demikian. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi pola hidup kita itu harus rajin berbuat baik. Masa rajinnya berbuat jahat? Harusnya rajin berbuat baik. Berbicara yang baik, melakukan yang baik. Karena apa? Karena kita sudah menikmati kasih karunia Allah di dalam hidup kita. Pagi hari ini kita mau merenungkan kembali lewat firman Tuhan ini, supaya kita sadar apakah selama ini kita adalah orang-orang yang menikmati kasih karunia Allah atau belum. Atau jangan-jangan kita adalah orang-orang yang sebenarnya tidak menikmati kasih karunia Allah. Yang hanya merasa, tetapi sebenarnya tidak. Pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kita. Dua hal, yaitu yang pertama, orang yang menikmati kasih karunia Allah, sikapnya adalah hidup di dalam kerendahan hati. Dan yang kedua, dia adalah orang yang melakukan pekerjaan baik, melakukan perbuatan yang baik, rajin berbuat baik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih firman Tuhan sudah kami dengar. Biarlah firman itu jadi rema, jadi berkat, jadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami.
Berkati kami semua pagi hari ini. Biarlah sepanjang hari ini kami belajar hidup melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, melakukan hal-hal yang baik, hidup di dalam kerendahan hati, karena kami sudah menikmati kasih karunia Allah di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Kami mau melangkah bersama Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.